cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys. Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup, yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024. Nah ini grupnya di Telegram ya teman-teman. Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti. Nah ini adalah grup rekomendasinya teman-teman. Nah isinya adalah saham rekomendasi swing. Seperti ini kita swing TP1 di Cepin. Nah terus ada saham-saham yang ODT ya, semi-semi gorengan, tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok. Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang. Nah di sini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa istilahnya ODT. Terus ada Pegas nih ODT, ESA juga ODT seperti guys ya. Ini adalah bentuk rekomnya. Nah selain grup itu, grup rekomendasi, kita juga ada grup diskusi dah seperti ini. Jadi bisa tanya jawab. Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di bursa sepanjang tahun 2024. Nah ini ada sekitaran 174 saham ini udah kita update lagi teman-teman. Nah contohnya ini adalah PJA, Mega, dan BJTM nih guys ya. Ini yang akan bagi dividen dalam yang terdekat. Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024. Nah teman-teman wajib punya Excel ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman. Nah contohnya ini NISP guys. Nah ini yang terdekat lagi, yaitu sekitar bulan April. Dan NISP akan bagi dividen masih 5% yield. Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman. Nah kalau udah punya data ini, tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing. Oke kita lanjut ke videonya. Selamat Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas ini ya, judi versus saham. Nah karena ini ada sebuah komentar yang membuat saya tergelitik untuk mengangkatnya jadi sebuah video teman-teman. Nah kayak gini guys ya. Ini saya sensor ya, biar ya menjaga privasi. Nah di sini gue kelahiran tahun 96. Nah ternyata kita hampir seumuran guys. Nah dan yang gue rasain pada tahun ini ya, hidup gue mulai harus kembali dari nol ya, bener-bener sangat pedih. Yang tadi hartaku ada, sekarang ludes semua karena judi. Sebuah pelajaran kelam yang gue petik di tahun ini. Ya ini adalah curhatan seseorang yang istilahnya jadi korban judi online teman-teman ya. Nah ini semoga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang masih nih judi online ya, supaya tobat nantinya ya. Dan kita akan bandingin di saham teman-teman. Nah teman-teman lalu kita di sini judi online atau sering kita dengar itu slot ya, main slot seperti itu guys ya. Itu cuman ada dua pihak. Yang pertama adalah pemain, yang kedua adalah sistem yang mengendalikan. Ya dia bagian nyimpen duit di situ, bagian gerakin angka-angka judinya ya dia seperti itu. Jadi cuma ada dua pihak teman-teman kalau judi itu. Jadi istilahnya kita itu kalau main slot atau judi online, kita tuh menyerahkan semuanya ke mereka. Jadi mereka yang ngasih kita cuan, mereka yang ngasih kita rugi, itu mereka, terserah mereka teman-teman ya. Mereka yang bikin sistemnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang main judi itu bodohnya pakai banget ya. Ya karena ya semua mereka yang atur. Tok kita deposit main gitu, mereka semua yang atur gitu ya. Dan kalau kayak gini udah pasti mereka udah pasti untung. Orang mereka yang atur, kita nggak bisa cawe-cawe dan nggak ada pihak lain yang intervensi seperti itu. Jadi udah pasti kalau main judi online itu udah pasti 1000% rugi akhirnya teman-teman ya. Seperti itu guys ya. Itu istilahnya kalau main judi online, karena cuma ada dua pihak. Jadi pemain ini hanya jadi bahan bodoh-bodohan aja sama sistem, sama mereka yang atur sistemnya. Jadi nggak akan pernah ada, dan selamanya nggak akan ada orang yang kaya dari judi online. Pemain ya guys ya, yang kaya sistemnya atau bandarnya atau orang yang membuat sistem itu yang kaya. Tapi kalau pemain nggak akan ada yang kaya dari situ teman-teman. Nah kita bandingin ke saham. Nah saham itu bukan judi, karena ada 7 pihak teman-teman yang istilahnya itu berkepentingan di saham itu. Yang pertama adalah investor atau trader, kita yang beli sahamnya. Nah itu kita masuk ke dalam salah satu pihak di situ. Terus yang kedua adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah Bursa Efek Indonesia itu yang mengatur istilahnya itu regulasinya teman-teman ya, dan dia ngatur chartnya, dia membentuk sistemnya seperti itu adalah PT Bursa Efek Indonesia. Itu pihak yang kedua. Nah,
Kalau judi itu cuman investor dan bursa, itu doang kalau judi. Ya, tapi kalau ini ada pihak yang lain. Yang ketiga adalah pemerintah dan OJK. Nah, pemerintah itu mengawasi guys, ya, mengawasi semua tindak tanduk apa yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan OJK tentu aja dia mengawasi peredaran keuangannya, teman-teman. Jadi pemerintah itu masuk karena pemerintah itu dapat namanya itu fee trading atau fee investor, itu setiap kita jual saham itu 0,1%. Jadi pemerintah punya andil di dalam kegiatan yang ada di saham. Terus yang keempat adalah sekuritas. Nah, kalau teman-teman membeli saham itu harus pakai sekuritas, dan sekuritas itu bukan BI yang ngelola. Nah, kalau judi slot itu sekuritasnya, ya bahasanya, tempat kita beli sahamnya itu sistemnya yang ngatur gitu, atau BI-nya yang buat, seperti itu kalau slot. Nah, tapi kalau ini beda lagi. BI nggak buat sekuritas, yang buat sekuritas adalah pihak ketiga. Nah, terus yang keempat ada namanya KCI atau KCI. Ya, KCI itu berfungsi yaitu untuk menyimpan uang dan saham, ya kok uangnya saham yang kita beli. Jadi kalau misalnya nih, kalau teman-teman udah beli saham di sebuah sekuritas, misalnya sekuritas A, terus sekuritas itu bangkrut. Nah, jangan takut, saham teman-teman gak akan hilang karena saham teman-teman itu disimpan di KC. Jadi kalau misalnya sekuritasnya bangkrut, aplikasinya hilang, ya kan? Nah, teman-teman tinggal urus saja ke KC, ya. Nanti teman-teman pindah bikin sekuritas baru, maka sahamnya akan dikembalikan. Seperti guys ya, jadi istilahnya saham itu nggak akan hilang. Walaupun perusahaan sekuritasnya bangkrut, aplikasinya hangus, hilang, nggak ada di Play Store lagi, tetap aja nggak akan hilang sahamnya, karena sahamnya disimpan bukan di sekuritas, bukan di Bursa Efek, tapi di KC, teman-teman ya. Terus yang keenam adalah bank. Bank itu ya teman-teman kalau deposit kemana? Kalau slot itu depositnya langsung ke sistem, atau bisa dibilang langsung ke Bursa Efek kalau judi. Tapi kalau teman-teman deposit di saham, itu masuknya kemana? Ke bank teman-teman masing-masing. Nah, kalau teman-teman deposit nih, depositnya ke atas nama siapa? Ke atas nama kita juga kan? Nah, itu namanya RDN. Nah, itu berhubungan di bank. Jadi nyimpan duitnya itu di bank, teman-teman. Ya, jadi nggak akan hilang juga banknya. Misalnya, nggak akan hilang juga duitnya. Misalnya sekuritasnya bangkrut, ya, aplikasinya hilang, gitu ya. Terus kita nggak bisa akses lagi sekuritasnya atau brokernya gitu ya. Nah, duitnya sama sahamnya nggak akan hilang. Sahamnya disimpan dikasih, terus untuk duitnya disimpan di bank atas nama kita juga, bisa diurus, bisa dicairkan, jadi aman. Terus yang ketujuh adalah underlying. Ini yang nggak ada di slot. Kalau teman-teman beli judi slot gitu ya, yang dibeli apa? Nggak ada, ya kan? Angin, ya kan, cuma hilang duitnya. Tapi kalau teman-teman beli saham, ingat, saham bukan waran ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang menganggap waran dan saham itu sama, beda. Kalau waran nggak ada underlying-nya, walaupun dia atas nama perusahaan, misalnya Empik waran gitu ya, itu waran, nggak ada underlying-nya. Kalau Empiknya itu ada underlying-nya, itu perusahaannya teman-teman ya, bukan waran ya, perusahaannya atau underlying. Jadi kalau kita beli saham itu kita beli pecahan dari perusahaan tersebut, tergantung persentase yang kita beli, seperti itu guys. Jadi kita itu beli ada wujudnya sebenarnya ya kalau di saham. Jadi di saham itu ada 7 pihak guys di dalamnya, yang semuanya berkaitan tapi nggak terhubung. Jadi sebenarnya semuanya saling menguatkan. Jadi kalau di slot itu 100% pasti rugi. Kalau di saham bisa rugi tapi nggak akan kena tipu. Seperti guys ya, kalau teman-teman itu beli saham terus rugi, nah berarti kita salah aja belinya gitu ya, bukan karena tipu. Tapi kalau di slot tuh ketipu. Betul guys ya, itu bedanya. Nah, semoga aja teman-teman yang istilahnya itu masih nih main judi slot, segera berhenti teman-teman, sebelum nanti sistemnya itu bilang, wah ini udah cukup nih, kita miskinkan gitu ya. Seperti itu guys ya, segera berhenti dan berinvestasilah di saham. Seperti itu guys ya, investasi di saham. Nah, itu karena dijamin pemerintah, dan ada juga saham-saham syariah, dan nggak akan mungkin kena tipu karena ada 7 pihak di dalamnya. Jadi tinggal kita aja belinya pas atau enggak. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin kita coba informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.